Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedawi. Saya mengajar di SMP Darussalam. Saya mengajar pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam untuk kelas 7. Sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan informasi penting, yaitu bahwasannya Yayasan Darussalam saat ini sudah membuka PBDB untuk pendaftaran sebaru tingkat SMK, kedua untuk tingkat SMP, yang ketiga untuk tingkat MTS, dan yang terakhir tingkat MI. Bagi anakku sekalian yang mempunyai teman, saudara, famili, ayo segera mendaftar di Yayasan Darussalam ya. Ajak teman, saudara, famili kalian agar segera untuk mendaftar ya, karena kalau kota sudah penuh tentunya akan ditutup pendaftaran tersebut. Mari sama-sama mengikuti pelajaran Bapak hari ini tentang materi tentang ghibah. Tentu materi ini sangat populer, sangat familiar di kalangan kita. Kata-kata ghibah itu sendiri tentu kita sudah mengetahuinya ya, maksudnya secara bahasa artinya menggunjing atau membicarakan orang lain, membicarakan di belakang orang lain. Semuanya perbuatan itu ya sangat tidak terpuji. Artinya kalau kita melakukan itu ya kita tentu apa yang dikatakan Quran itu seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Artinya kita berkata tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga perbuatan itu perbuatan yang sangat dibenci oleh manusia, Allah dan Rasulnya. Untuk itu ya tentu untuk pembahasan ghibah ini Bapak akan berfokus pada materi itu sendiri ya. Khususnya saat ini zaman ini zaman yang penuh dengan hoak ya, dengan berita-berita bohong seperti yang kita saksikan, kita dengar di media medsos, media sosial. Banyak sekali berita-berita yang tidak sesungguhnya itu terjadi ya, artinya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Akibatnya menjadi guncingan-guncingan, bahan-bahan omongan yang kita dengarkan di kalangan kita sendiri, teman-teman sekolah, teman di rumah, teman di lingkungan kita, teman kantor, sehingga itu menjadi seperti dosa yang tidak terasa bahwa itu perbuatan dosa. Jadi perbuatan yang setiap hari kita lakukan ya, artinya hingga seperti kita memakan daging saudara kita itu tanpa terasa, tanpa kita sadari, seperti kita punya amalan besar ya, seperti kita punya yang besar itu seperti tumpukan kayu bakar yang ketika itu dibakar habis, tidak habis ya, amalan kita makan habis ya, disebabkan oleh ghibah yang kita lakukan ya, baik yang kita lakukan maupun yang kita dilakukan. Artinya kita mendengarkan berarti dilakukan, itu perbuatan yang ghibah juga. Kita senang dengan perbuatan ghibah, kita mendengarkan orang menguji, kita senang, itu juga perbuatan yang dosa ya, artinya kita mesti menjauhi ya. Dalam surat Al-Ghazariyat ya ayat 12 ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung itu. Tentunya ini yang menjadi landasan kita bahwasanya perbuatan ghibah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan surat Al-Ghazariyat ayat 12 itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya perbuatan ghibah itu ya perbuatan dosa besar ya, yang artinya ya, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Allah Maha Penyayang. Jadi menegaskan kepada kita bahwasanya kalau kita menggibah atau ngomongin orang di belakangnya ya, apalagi tidak sesuai dengan fakta yang ada ya, tentu itu seperti kita memakan daging saudara kita sendiri, yaitu kita merasa jijik. Ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci. Nah, bagaimana kita
mengetahui bagaimana bahaya ghibah. Yang pertama, bahaya ghibah pertama adalah jika hal yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar, maka bisa mendatangkan fitnah, ya. Tentu ketika kita berbuat seperti itu, jika tidak benar, tentu fitnah, mendapatkan permusuhan di antara kita, antara teman kita, saudara kita, keluarga kita. Artinya kita berbicara tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga memunculkan permusuhan, ya. Yang kedua, ya, mendatangkan kerusakan, ya, dan sikap tidak senang kepada orang lain, ya. Tentu ini juga menimbulkan rasa tidak suka kepada orang lain yang digibahkan, yang digibahkan kepada orang lain, yang diomongin kepada orang lain, ya. Yang ketiga, mendatangkan dosa besar, dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap kita melakukan dosa, kita istighfar. Dasar itu perbuatan salah. Jadi kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Yang berikutnya adalah Allah tidak akan menutup aib kita nanti di akhirat, karena kita sering membuka aib saudara kita di dunia. Tentunya Allah sangat membenci. Maka Allah akan menampakkan aib-aib kita, bahwa waktu kita berbuat di dunia, aib kita dibuka di akhirat. Bayangkan kalau itu dibuka, maka seluruh manusia dari Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad akan melihat keburukan kita, aib kita sangat memalukan sekali. Lalu bagaimana kita menghindari ghibah itu, ya? Yang pertama, kita menghindarinya menyadari bahwa perbuatan ghibah itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu hindar, selalu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mengulangi lagi. Yang kedua adalah berusaha untuk menjauhi perbuatan ghibah, ya, melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, ya, seperti bersalat, berzikir, belajar, ya, mengaji, ya, mengisi kegiatan positif, sehingga kita tidak terlena oleh perbuatan tersebut. Yang terakhir, ya, kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang yang baik, hingga kita mendapatkan komunitas yang terhindar dari perbuatan ghibah. Artinya kita disibukkan oleh kegiatan yang soleh, perbuatan yang baik-baik, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tergolong orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari materi ini bersampaikan, pertama, ghibah itu amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau perbuatan yang dibenci Allah, ya, kita jauh sejauh-jauhnya, ya. Kalau Allah benci, manusia pasti menjadi benci juga kepada kita. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah dan Rasulnya dan manusia, kita wajib berbuat baik, ya, berbuat baik kepada semuanya, hingga kita dicintai oleh manusia, Allah dan Rasulnya, hingga kita menjadi hamba-hamba ihsan, hamba-hamba yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Itu saja materi yang Bapak ingin sampaikan, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.